Pak. Betul semangat Bapak sekalian. Ya, Pak Edmond, gimana kabar? Ini udah di luar rumah cari sinyal. Oke, cari sinyal Pak Edmond. Iya, aduh. Pindah aja kan yang betul Pak, pindah yang betul aja. Iya, ini udah di luar rumah nih, ada lampak. Baik, saya Ya. Baik, malam ini saya akan simulasikan tentang fasilitasi ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang capaian pembelajaran. Nah, sebelumnya saya share screen dulu. Iya. Masuk nggih? Tes ya. Ya, masuk nggih? Iya Pak. Ya. Bisa masuk. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu, kita akan masuk sesi 5 tentang capaian pembelajaran. Nah, tujuan dari materi ini kita akan mengidentifikasi rasional tujuan dan elemen capaian pembelajaran pada berbagai mata pelajaran yang diampu, mengaitkan peranan capaian pembelajaran dengan tingkat pencapaian siswa, kebutuhan, kecepatan, dan daya belajar. Dan outputnya nanti Bapak Ibu berharap bisa menjelaskan capaian pembelajaran dengan menggunakan pemahaman sendiri, kemudian memahami posisi dan fungsi capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran, kemudian memahami latar belakang adanya capaian pembelajaran, memahami tujuan adanya dan pengaturan capaian pembelajaran, pendampingan ke guru untuk kepala sekolah dan sekolah untuk pengawas sekolah. Nah, karena ini Bapak Ibu sebagai orang guru yang kemarin mungkin tidak mengikuti proses pelatihan secara nasional, maka nanti kita akan mengenalkan kepada Bapak Ibu. Nah, alur sesinya nanti di dalam fasilitasi ini nanti Bapak Ibu kami minta untuk bisa menceritakan ya pengalaman yang berkaitan dengan capaian pembelajaran menurut pemahaman Bapak Ibu seperti apa. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menuliskan apa sih yang diharapkan dari mempelajari capaian pembelajaran ini. Kemudian Bapak Ibu kemarin sudah membaca modul, nanti tinggal kita share saja, kita sharing dan berikan komentar dari apa yang sudah dipelajari Bapak Ibu kemarin terkait dengan capaian pembelajaran. Dan nanti juga akan kita berikan lembar kerja yang sudah kami sediakan, nanti bisa dikerjakan secara berkelompok, dan nanti kami akan memfasilitasi diskusi kelompok yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu, kita mulai dulu dengan itu gambarannya tentang kegiatan fasilitasi program sekolah penggerak pada sesi kelima ini, ya, kurang lebih nanti dalam waktu 1,5 jam kita akan belajar tentang ya kita akan belajar tentang itu. Nah, oleh karena itu mungkin bisa kemarin sudah kita pelajari tentang capaian pembelajaran. Nah, mungkin Pak Heri bisa memberikan gambaran apa itu capaian pembelajaran yang kemarin Pak Heri sudah baca di dalam modul yang sudah kami bagikan kemarin. Pak Heri, silahkan. Jadi menurut kami adalah capaian pembelajaran adalah ini kan kita tidak membuat sendiri, Pak. Jadi kita tidak menerima dari pusat. Jadi ada beberapa capaian pembelajaran, setiap mapel tentunya berbeda-beda karena kita tinggal menerima. Itu menurut saya. Yang nanti itu akan kita jabarkan di dalam ATP, alur tujuan pembelajaran. Menurut saya semacam itu, Pak Gus. Oke, ya, terima kasih Pak Heri. Jadi capaian pembelajaran ini kita tinggal terima. Ini yang kita sudah dibuatkan oleh Kemendikbud, begitu ya Pak Heri ya? Oke. Ya.
Pak Yanto mungkin ada tambahan lain. Oke. Pendapatan Pak Heri. Saya punya pendapat nih, mohon, termasuk juga karya Pak Heri maupun karena nanti kita itu sebagai fasilitator, memfasilitasi sekolah, tentu yang kita berikan penjelasan itu adalah guru-guru mungkin yang belum mengikuti ini ya, belum mengikuti ini. Maka nanti mohon diberi rambu-rambu ya. Paling tidak ini pada saat kita lalu memberikan pengantar, lalu apa yang ingin paparkan tadi adalah merupakan contoh dari ATP maupun contoh dari capaian pembelajaran. Nah, kemudian yang penting ini kalau nanti pesertanya itu adalah warga-warga yang dari nol, ini betul-betul diberi penjelasan yang detail. Itu yang menurut saya begitu. Karena apa? Karena dia tidak akan. Nah, kalau sudah diberi penjelasan detail, lalu diberi kegiatan untuk bekerja, lalu yang terakhir kita berikan contoh. Barangkali contoh itu pun contoh yang betul-betul representatif. Kalau tidak nanti malah pesertanya bingung. Mungkin begitu Pak Gus, Pak Heri. Terima kasih Pak Yanto. Ya, ini masih dalam satu rangkaian sebelum kita nanti masuk di dalam materi. Kita akan explore dulu. Terima kasih Pak Yanto masukannya. Jadi kita explore kepada peserta yang sudah membaca. Nah, nanti kita akan compare dengan materi yang nanti akan kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Yanto. Baik Bapak dan Ibu, jadi tadi sudah kita explore ya tentang beberapa pendapat Bapak Ibu setelah membaca modul yang kemarin di beberapa pertemuan kita kemarin, dan tadi Pak Heri, Pak Yanto sudah memberikan pendapatnya. Nah, sekarang saya akan coba memberikan materinya ya. Jadi kita sudah menyampaikan, Bapak Ibu sudah memberikan pendapatnya, memberikan komentarnya terkait dengan materi modul ajar. Nah, setelah ini kita akan coba compare dari beberapa pendapat yang disampaikan Pak Heri maupun Pak Yanto tadi. Ya. Nah, oke, sebentar nih. Ya. Sudah masuk belum, guys? Belum ya? Belum, Pak Agus. Iya. Baik, saya buka dulu tentang ya. Belum masuk ya? Belum. Oke. Ya. Sudah masuk ya? Sudah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita hari ini akan eksplorasi konsep tentang capaian pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah membaca di dalam modul yang saya bagikan ini, dan ini adalah modul kita yang sudah kita pelajari. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Nah, jadi capaian pembelajaran itu adalah ini, suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi, capaian pembelajaran ini adalah ungkapan tujuan pendidikan. Nah,
Dan ini merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, ini konsepnya tentang capaian pembelajaran. Nanti kita akan memberikan contoh ya. Nah, jadi pada intinya bahwa capaian pembelajaran ini sebuah pernyataan apa sih yang sebetulnya diharapkan diketahui oleh anak-anak kita, yang ingin dipahami, yang bisa dipahami oleh anak-anak kita, dan apa yang dia dapat kerjakan setelah dia itu melakukan suatu proses pembelajaran. Nah, dalam periode tertentu. Ini salah satu pengertian yang menurut dikti ya. Kemudian capaian pembelajaran yang juga penting bagi kita untuk kita pelajari, Bapak sekalian. Jadi capaian pembelajaran ini berfokus pada student centered ya. Jadi student centered, jadi berorientasi pada peserta didik. Jadi capaian pembelajaran ini diharapkan itu fokusnya adalah pada penguasaan kemampuan peserta didik. Nah, jadi kalau kita berbicara capaian pembelajaran, maka ada 3 aspek yang harus dicapai ya. Pertama pada sisi pengetahuan, 2 pada sisi sikap, dan yang ketiga pada sisi keterampilan. Nah, itu. Nah, ini kalau kita membaca intisarinya di modul Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terima, maka secara sederhana capaian pendidikan bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi ini adalah kompetensi pembelajaran Bapak Ibu ya, yang harus dicapai peserta didik pada tahap perkembangan peserta didik. Nah, ini ada poin penting yang membedakan dengan yang terdahulu, bahwa capaian pembelajaran ini dicapai peserta didik pada tahap perkembangan tertentu ya, sehingga nanti menyesuaikan dengan tahap perkembangan, sehingga nanti ada fase-fase. Itu sudah membaca, kemudian ada fase A, fase B, fase C, dan sebagainya. Nah, kemudian yang juga perlu kita garis bawahi bahwa capaian pembelajaran ini juga untuk setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran nanti punya capaian pembelajaran tersendiri. Nah, nanti secara detail akan kita berikan contoh untuk Bapak Ibu. Nah, ini ya tentang definisi, kemudian tujuan capaian pembelajaran. Baik, karena kita ini untuk SMA ya, SMP ya, SD SMP, maka kita mengikuti yang ini Bapak Ibu. Tujuan capaian pembelajaran tingkat SD dan sampai SMA. Nah, capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Nah, jadi dari SD sampai SMA itu capaian pembelajaran ini bersifat sekuens, jadi ada jenjang keterurutan ya, sehingga dari SD dilanjutkan ke SMP dan dilanjutkan ke SMA. Jadi di situ ada proses hierarkis yang saling semakin perkembangan setelah didik semakin kalau dalam teorinya teori kognitif Piaget. Nah, itu kan setiap ada operasional konkret, kemudian ada operasional abstrak. Nah, itu di setiap fase-fase itu akan berpengaruh terhadap capaian pembelajaran yang nanti dikembangkan. Jadi kalau di usia SD mungkin masih menceritakan, nanti di usia SMP sudah mungkin menghayati, sudah mulai mungkin memahami
atau mungkin sudah mulai menganalisa untuk usia SMA dan sebagainya. Jadi di situ capaian pembelajaran semakin hari semakin meningkat begitu. Nah, prinsip pembelajaran ini pertama terukur dan spesifik. Jadi kalau dalam teori Bloom, jadi kita tetap menggunakan teorinya Bloom, Bapak Ibu. Dan kalau konsep taksonomi Bloom itu, ya pertama kita mesti mengingat dulu. Maka di sini dibuat kata biar kita mudah ingat di sini. Sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik. Berarti kita mengingat sebelum memahami. C1-nya itu mengingat, C keduanya memahami. Nah, setelah memahami, C2 adalah menerapkan. Setelah menerapkan, kemudian menganalisis. Setelah menganalisis, kemudian melakukan evaluasi. Jadi yang C ini sudah pada tahap high order thinking, ya, skill gitu ya, HOTS kalau kita yang sering kita lihat, kita dengar begitu. Nah, itu kemudian selanjutnya fleksibel ya. Jadi capaian pembelajaran ini menunjukkan fleksibilitas. Jadi seringkali pembelajaran kita ini kan lebih pada mengutamakan perlombaan, mencari ranking daripada sebuah proses. Lah, ini sisi kelebihannya dalam kurikulum sekolah penggerak. Jadi kita lebih menghargai proses dan tahap belajar siswa daripada sekedar mengejar-ngejar peringkat ataupun ranking di dalam kelas. Sehingga karena nanti proses pembelajaran itu bersifat merdeka belajar ya, jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan, dan tingkat perkembangan anak. Maka dalam capaian pembelajaran ini ada prinsip fleksibel. Ya, itu barangkali yang bisa saya tambahkan di materi kita ini. Silakan, mungkin ada yang memberikan tanggapan. Monggo, bisa Pak Edmond, Pak Heri, Pak Yanto. Monggo. Pak Edmond, ayo Pak Edmond. Sudah bagus Pak, bagus penjelasannya ya. Jadi hanya kita punya usul saja, memang ini kan kita membawa alam pikiran teman-teman kita semua yang sekarang ini mungkin juga ada yang masih kosong, apa itu sih, dibawa alam ke profil pelajar Pancasila ini kan masih kosong, sehingga ini nanti betul-betul pada saat ini kita bagaimana kita bisa mengajak ke alam profil pelajar Pancasilanya itu. Sebetulnya sih aspeknya sudah biasa kita lakukan, cuma penajamannya aja yang belum. Mungkin gitu aja Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak Yanto. Jadi betul. Jadi kita nanti harus menukikkan lah ya, betul ya Pak Yanto. Jadi harus kita tukikkan dengan profil pelajar Pancasila. Halo, bagus. Baik Pak Edmond, monggo Pak Edmond. Halo. Ya, silakan Pak Edmond. Silakan terus. Halo, bagus. Halo, terus. Pak Yanto. Pun jangan bilang aja apa, sampaikan. Silakan Pak Edmond. Dengar suara saya ini. Ya, nggak apa-apa. Lagi di luar saya. Iya, langsung aja Pak Edmond komentarnya. Silakan Pak Edmond. Ya, Pak Eri, ada komentar Pak Eri, silakan. Wah, lah tak kira ki. Kayak tak kunci loh, guys. Oh iya. Mungkin waktunya sudah habis Mas Agus, cukup ya. Oke, baik. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu untuk hari ini. Selamat dan sukses untuk kegiatan kita pada sesi kelima ini, dan terima kasih atas segala partisipasinya. Untuk selanjutnya kami serahkan Pak Yanto untuk ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya tutup sekarang, sudah berhenti merekam. Kemudian kesempatan terakhir kita berikan kepada teman kita Pak Edmond.